Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah Pak Ustadz nih, pagi hari ini kita banyak sekali jamaah yang sudah hadir. Langsung saja nih, ini kembali ke jalan Allah. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah memang banyak sekali dari saudara kita permulaan awal tahun Hijriah ini semua ya saudara kita yang seiman khususnya itu menginginkan ada perubahan. Betul. Dari mulai tahunnya sendiri, dari mulai keluarganya, dari mulai rezekinya, semuanya ada perubahan yang insya Allah semua akan mendoakan kebaikan semuanya. Amin. Nah, cuma yang harus kita ketahui, kalau boleh nih saya memberikan suatu masukan, tahun Hijriah yang baru 1430 ini, mari kita coba kita kembangkan apa namanya istilahnya, kecintaan Allah kepada kita. Dan kita harus menyadari bahwa cintanya Allah kepada kita salah satunya adalah kalau kita berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi bahwa kita harus menyadari sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Nah, disinilah akan kita ketahui bahwa perubahan di tahun Hijriah yang baru ini itu harus didasari dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri berubah. Bagaimana cara berubahnya? Salah satu caranya adalah coba kita membaca Al-Quran, coba kita mengaplikasikan ayat demi ayat, 1 ayat, 2 ayat, 10 ayat. Itulah yang insya Allah akan menjadikan, kalau kita sudah mengaplikasikan, itu menjadi amal soleh. Dan itu akan senantiasa terpatri di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau sudah melakukan firman-firman Allah tersebut, itulah nantinya Allah akan mencintai kita. Nah, kalau Allah sudah mencintai kita, otomatis kita berdoa apapun doanya, untuk rezeki, untuk jodoh, untuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, untuk apa lagi? Semua Islam kalau bisa rukun, untuk apa lagi? Nah, itu kita coba. Kalau ada orang yang mendolimi kita, mendolimi umat Islam, kita doakan dia selamat dunia akhirat. Biarkan Allah yang mengatur nantinya. Yang penting kita tidak terprovokasi, agar hati kita itu jernih tetap mensikapi apa yang ada dalam Quran. Nah, perubahan inilah sebenarnya yang nanti akan tercatat oleh malaikat Raqib. Tercatat sangat rapi sekali. Nah, disinilah nantinya saudara-saudara kita itu saya mau mengajak untuk memahami bahwa tahun Hijriah ini hanya tidak cuma kita itu hijrah saja dari sesuatu yang baik dan buruk, tapi mana yang baik dari baik dan buruk, maaf, dari yang buruk menuju ke baik, buruk dan mana yang baik, kita tidak akan mengetahui kalau kita tidak sering mendengarkan pengajian umpamanya. Kadang-kadang kita sering mendengarkan pengajian pun kadang-kadang kita nggak ngerti. Kadang tidur malah. Bukan masalah tidur, yang sudah dengerin aja itu kadang-kadang nggak ngerti yang diucapkan ustadznya apa. Dan ini butuh butuh terus mau mendengarkan terus karena dengan diasahnya terus kita mau mendengarkan pengajian ini, hidayah Allah itu mulai diberikan sedikit demi sedikit. Nah, diberikannya hidayah kepada kita dari Allah Ta'ala, mulailah disinilah Allah itu sebenarnya mau menceritakan bahwa lambat laun pasti apa yang kita doakan itu akan dikabulkan. Itulah intinya hijrah tadi. Iya. Jadi kurang lebih kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, perubahan ke arah yang lebih baik, ya otomatis diri kita sendiri harus dirubah gitu Pak Ustadz ya? Iya harus, karena memang itu jelas ya, bagaimanapun juga kita berdoa, itu boleh oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat salah satu firman Allah ya, kita ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali atau sehingga kaum tersebut merubahnya sendiri. Jadi intinya adalah berdoa untuk menjadi orang yang baik boleh, berdoa menjadi keluarga yang sakinah dianjurkan, berdoa menjadi muslim itu semua rukun sangat dan wajib itu.
tapi ikhtiar harus dilakukan kan gitu. Usaha. Jadi tidak hanya cuma berdoa saja. Makanya di sini banyak sekali hal kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian memahami artinya, insya Allah kita akan paham mau kemana kita berjalan, kan begitu ya. Mau kemana kita berjalan. Nah, insya Allah di sanalah mulai ditemukan titik-titik, umpamanya bagaimana kalau kita membaca Al-Quran terus, kemudian mencoba mengerti, kemudian mengamalkan, rahmat Allah akan diberikan kepada kita. Sehingga rahmat Allah turun satu demi satu, jadilah kita insya Allah ya, insya Allah jadilah kita orang yang baik. Nah, kalau kita baik itu terus menerus pada keluarga, kepada anak, pada istri, pada suami, pada saudara, pada orang tua baik, nah disitulah nanti kita bisa disebut menjadi seorang yang apa ya, dicintai Allah karena senantiasa berbuat kebaikan. Ustaz, ini di tahun yang baru tentu sekali lagi semuanya ingin kondisinya lebih baik gitu ya Pak Ustadz ya. Ingin bahagia, ingin ya ini itu gitu. Apakah ada Pak Ustadz ini hubungannya nih akhlak kita, amal perbuatan kita sehari-hari yang kayaknya mesti diperhatiin banget nih kalau supaya tahun depannya tuh kita lebih bahagia, lebih sehat, lebih baik lagi kondisinya. Akhlak apa yang mesti dibenerin nih Pak Ustadz? Iya, sebenarnya kalau boleh saya bercerita, sebenarnya dalam Quran itu sudah banyak menceritakan hal-hal tersebut. Cuma kadang-kadang kita itu umat Islam, umat Islam itu lalai bahwa di dalam itu banyak. Contoh umpamanya kita mengacu salah satu firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 79. Ini kan diceritakan ma asyabaka min hasanatin faminallah wa ma asyabaka min sayyi'atin famin nafsik. Artinya di sini dijelaskan bahwa apa saja kenikmatan yang engkau peroleh adalah dari sisi Allah. Nah, kenikmatan dari sisi Allah yang diberikan kepada kita itu dari mana? Sebenarnya itu yang mencatat awalnya adalah malaikat Raqib. Karena kita melakukan amal-amal soleh, kita melakukan ikhtiar, kita melakukan sesuatu yang baik. Akhirnya Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Itu jelas dari amal soleh. Kemudian bawahnya lagi, wa ma asyabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja bencana yang kau terima itu dari perbuatanmu sendiri, loh kan jelas. Bencana yang kita terima, yang ketidakenakan, termasuk sakit, termasuk dipukulin orang, kan gitu ya. Itu awalnya dari perbuatan kita, perbuatan sebelum kita dipukulin itu berapa bulan, berapa tahun, itu kita ngapain aja kan gitu ya. Catatannya apa aja Catatannya itu atlet yang tahu insya Allah. Nah, disinilah sebenarnya kita harus menyadari bahwa termasuk sakit, itu sebenarnya diawali dari akhlak kita yang tidak baik. Cuma kita sendiri tuh tidak mau menyadari. Kenapa? Karena kita manusia itu kalau mamanya disebutkan kamu sering emosi ya nggak mau jujur dia. Selalu menyangkal. Nah, disinilah akhirnya Allah itu tidak memberikan atau belum memberikan solusi, tapi akan tetap menjadikan musibah atau bencana itu berlanjut. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa akhlak yang tidak baik itu berdampak pada sesuatu yang tidak enak pada kita. Karena kalau akhlak yang baik jelas dicintai Allah kan gitu. Kalau akhlak buruk dicintai setan, itu aja. Aduh, jangan sampai ya Pak Bu ya, dicintai setan, serem banget. Oke, dari jemaah yang hadir di Masjid An-Nida mungkin ada yang mau langsung berinteraksi. Oh, Ibu silakan. Dengan Ibu siapa? Dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsiah dari Lampung, Pak. Saya ada keluhan benjolan di paha. Jadi apa ya? Saya di samping itu ada anak yang kena sakit, Pak. Sakit stres. Udah itu aja yang saya rasakan, saya keluhkan. Ya, anaknya umurnya berapa, Bu? Sudah 33 tahun. Mulai stres mulai umur berapa? Mulai stres umur 21. 21 ya? Iya. Udah lama Pak. Ya udah lama, udah tahun. Ya 12 tahun. Ya.
Oke. Anaknya nggak di sini? Belum dibawa, Pak. Oh, Di belum Lampung, sih. ada di Lampung ya Bu? Ada ya? di Lampung. Mau dibawa kemana Bu anaknya? Ya, memang ada rencana saya mau bawa ke pondok ya Pak ya. Nggak tahu saya. Loh, jangan-jangan rencananya Mas Danu udah bikin. Ya, saya minta solusinya lah Pak. Saya. Solusinya ya Bu ya? Iya. Oke. Iyalah insya Allah. Oke. Duduk dulu silakan Ibu. Iya silahkan duduk dulu Bu. Nanti malah Terima kasih. pingsan nanti. Itu ada benjolan katanya Pak Ustadz di paha kanan. Iya kalau ada benjolan di paha itu, kalau kaki itu insya Allah berhubungan dengan masalah keluarga yang di rumah. Ini yang benjolan Ibu, kanan apa kiri di pahanya? Kiri. Di paha kiri. Oh, yang depan apa belakang? Depan. Oh ya belakang namanya pantat ya. Itu kalau belakang. Oke. Ya, kalau paha kiri, maaf ya, kalau paha kiri ini memang berhubungan dengan keluarga. Di sini Ibu sering sekali maaf. Ini di sini Ibu berhubungan dengan putra Ibu, dengan pekerjaan yang dilakukan di keluarga, kemudian berhubungan dengan suami Ibu. Di mana Ibu itu sering sekali. Nah, ini yang saya ceritakan. Sering sekali Ibu itu sebenarnya di dalam rumah tangga itu sering nggak cocok dengan suami. Sering nggak cocok dengan suami. Ibu marah tapi Ibu diem, marahnya itu diem. Paling ngerjain kerjaan apa. Nah, itu yang akhirnya insya Allah akan menyebabkan benjolan di paha kanan. Betul nggak? Saya mau tanya sekarang. Intinya adalah perilaku yang kurang pas di hadapan Allah. Betul nggak Ibu itu sebenarnya sering tidak cocok dengan suami tentang permasalahan keluarga yang akhirnya Ibu marah atau jengkel yang disimpan, Dipendam ya gitu ya, dipendam. Pak Ustadz ya? Betul nggak? Betul Pak. Waduh. Betul ya. Masalah apa Ibu? Ya masalah. Ya macam-macam ya. Oh Pak. macam-macam banyak ya. Yang paling kuat Ibu itu sering jengkel apa? Saya suka minta tolong, dia mau sebodok gitu loh Pak. Tolong apa? Ya seandainya ini tolong pakuin gitu ya. Pakuin. Coba telepon saya, Bu. Sepele kan Pak itu. Yang dipalu Ibu malah gitu. Gimana maksudnya? Itu yang contoh Oh gitu. sepele. Contoh sepele aja Ibu Iya. marah ya. Iya, istilahnya ya kayak mana ya gitu. Iya. Harus. Iya memang benar. Jadi tolonglah Ibu dirubah. Tolong pakuin tuh nggak perlu jengkel. SMS saya aja Bu, nanti saya datang insya Allah, saya pakuin. Jadi kalau masalah sepele nggak usahlah marah, ya cuma minta tolong dipakuin. Kalau marah itu boleh, kalau Pak tolong dipakuin ini yang dipukul bukan pakunya Baru tapi marah. kepalanya. Silahkan marah, langsung ke pengadilan agama boleh. Oke. Jadi intinya itu jangan marah di dalam keluarga ya. Ya Pak. Kalau terima suami kasih. kira-kira kurang pokoknya nggak pas dengan hati Ibu kalau untuk menolong atau apapun, tolong Ibu nggak usah marah lah ya. Iya, Kasih Pak. tahu suami dengan baik, doakan suami agar suami itu rajin membantu Ibu. Itu aja kan kuncinya ke sana ya kan. Kalau insya Allah amal solehnya Ibu cukup loh, Allah itu langsung kabulkan. Iya Pak. Saking rajinnya Ibu kemana-mana dikuntit nanti. Ke kamar dikuntit, ke kamar mandi Waduh. dikuntit, ke mana dikuntit kan gitu. Nah sampai Ibu sendiri juga marah nanti, kenapa ini nguntit terus? Nah karena doanya Ibu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya Ibu ya, Mungkin jangan. Makasih, ribut Pak. karena soal anaknya juga kali Pak. Iya ini kalau ini masalah pekerjaan di rumah sebenarnya, memang beda prinsip sebenarnya. Kalau anaknya yang lagi mengalami Kalau gangguan. putranya Ibu, ini putranya Ibu yang lagi stres. Iya Pak. Diawali oleh apa dulu? Ibu masih ingat? Hilang pacarnya ya Pak ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Pacarnya diambil orang. Jadi Sebaiknya gimana Pak Ustadz? jadi intinya kalau menurut saya ini putra Ibu itu cowok apa cewek Bu?
Cowok, Pak. Cowok ya? Iya. Lu cowok hilang pacar kok sulit sih? Datang ke Masjid Anida di sini itu Banyak banyak yang sekali gitu loh. Tinggal milih mau yang muda ada, mau yang 12 tahun kayaknya enggak ada di sini. Enggak, jangan dong Pak Ustaz. Oke. Ya, dicoba nanti kalau bisa ini untuk putra ibu yang stres, tolonglah doakan. Kalau memang awalnya dari pacarnya, coba didoakan yang baik. Kalau memang itu kesalahan dari putra ibu, mohonkan ampun kesalahan putra ibu pada Allah. Iya, Pak. Bapak juga diajak begitu, bilang nanti, Pak, tadi saya udah ketemu sama Ustadz Danu, anak kita, ayo kita ayo kita doakan. Selesai Bu sholat sunnah tahajud, Bapak juga selesai sholat sunnah tahajud, doakan, minta ampunkan kesalahan putra kepada Allah. Kemudian mohon kesembuhan. Hanya itu sebenarnya. Iya, Dan Allah itu hanya mengambil amal soleh ibu untuk dikabulkannya doa ibu. Iya, iya. Jadi insya Allah ibu itu bisa sebenarnya. Amin. Kalau amal solehnya cukup, amin. Amin. Kan begitu. Jadi nggak salah kita Mas Bayu ya. Oke, mudah-mudahan Begitu ya Bu. Iya, terima Alhamdulillah kasih, mudah-mudahan Pak. manfaat ya Bu. Iya, terima Oke. kasih.